Badan usaha milik negara atau BUMN industri pertahanan bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID diam-diam tengah mengembangkan senjata rudal hypersonic. Dalam pernyataannya, Defense ID tengah mengembangkan rudal hypersonic dengan melibatkan Kementerian Pertahanan dan BRIN. Hingga saat ini tidak banyak negara yang memiliki rudal hipersonik. Baru ada 3 negara yang terang-terangan memiliki kekuatan rudal hipersonik, yaitu Rusia dan Cina, yang terbesar disusul Amerika Serikat. Sementara itu, Defense ID masih belum mau membocorkan rudal hipersonik seperti apa yang mereka kembangkan. Defense ID adalah grup dari 5 BUMN yang mengkhususkan diri dalam sejumlah platform udara, Dirgantara Indonesia, platform darat, alat berat, senjata dan munisi atau Pindad, platform laut, pembuatan kapal atau PAL Indonesia, sistem elektronik atau lain industri, dan bahan berenergi tinggi atau dahana. Defense ID mempunyai misi membangun kolaborasi inovasi nasional serta membangun kemandirian teknologi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, menjadi bagian dari rantai pasokan global dengan mengembangkan kemitraan strategis global dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem industri dalam negeri. Di sisi lain, industri masih dengan keinginannya untuk tetap memproduksi rudal balistik sendiri, yakni RX-450. RX-450 menjadi calon rudal balistik yang akan dibuat sendiri oleh Indonesia. Indonesia memerlukan rekanan yakni Turki dengan Roketsan membuat rudal balistik Khan. Khan akan menjadi tambahan bagus bagi Indonesia dalam pengembangan program rudal balistiknya. Sebetulnya sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sudah belajar membuat roket dan rudal. Ialah roket Kartika 1 yang berhasil dibuat untuk kemudian meluncurkan satelit. Pembuatan roket Kartika 1 dilakukan Indonesia dengan bantuan Uni Soviet. Memang saat itu memiliki program roket amat sensitif. Pasalnya, Perang Dingin membuat semua pengembangan senjata mendapat perhatian negara besar. India misalnya, mereka mengembangkan bom nuklir yang sampai diintai oleh satelit AS. Apalagi Indonesia, pengembangan senjata strategis memungkinkan negara besar memantaunya. Akan tetapi setelah peristiwa 30 September, pengembangan roket Indonesia mendadak seret. Padahal jika terus dilanjutkan, bukan tak mungkin saat ini Indonesia sudah mampu meluncurkan satelit dengan roket buatannya sendiri. Cita-cita para insinyur roket Indonesia tak muluk-muluk saat ini. Bisa membuat roket untuk mengorbitkan satelit buatan sendiri keluar angkasa sudah sangat luar biasa. Kemudian mengubah roket tersebut jadi peluru kendali, semuanya dilakukan demi menjaga kedaulatan NKRI. RX-450 menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan hal ini. RX-450 mempunyai kaliber 450 mm. Pada uji coba beberapa tahun lalu, RX-450 berhasil diluncurkan dengan jarak tempuh mencapai 100 km. RX-450 merupakan rudal permukaan ke permukaan. Ia bisa digunakan menyerang bunker musuh, pos komando, hingga baterai pertahanan udara lawan. Rudal balistik memandang digunakan untuk mengeliminasi objek vital lawan dari garis belakang tanpa harus mengerahkan jet tempur. Alutsista seperti inilah yang harus dipunyai Indonesia, efektif, murah, namun memberi hasil maksimal. Indonesia juga ingin meningkatkan jarak tembak RX-450. Jangkauan ideal rudal balistik jarak pendek ialah 250 km. Jarak seperti ini memungkinkan Indonesia menempatkan RX-450 di perbatasan sehingga mengancam calon lawan sebelum memasuki NKRI. Kini Kementerian Pertahanan Indonesia melanjutkan program RX-450. Menhan Prabowo melalui jajarannya, Puslitbang Alpalhan, Balitbang Kemhan, beberapa waktu lalu melakukan litbang bersama, yakni program pengembangan lanjutan roket jarak 100 km ground to ground RHAN 450 yang sebelumnya diberi kode RX-450 di Pusat Riset Teknologi Roket Orpa Berin 8 Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Selain dapat berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, roket RX-450 juga dapat menjadi roket pengorbit satelit atau RPS yang ditargetkan mengudara tahun 2025. Ini heboh lagi ya kan. Jadi Kementerian Pertahanan Indonesia ini lewat postingannya ya kan di Instagram @Kemenhan Republik Indonesia mengatakan bahwa Kemenhan Indonesia akan melanjutkan pengembangan roket ya atau rudal terserah ente ya, mau katakan roket terserah rudal terserah ya, RX-450. RX-450 ini besutan 8 ya dulu ya. Memang nggak terlalu banyak berargumentasi ya. Ini roket ini sudah dikembangkan dari tahun 2006 ya. Kalau nggak salah dari tahun 2006 dan sekarang ini tahun berapa? Hampir 2024. Coba kalian hitung untuk pengembangan sekelas roket ya. Untuk pengembangan sekelas roket ya. Yang berapa tahun itu sampean hitung sendiri sampai sekarang ini masih akan dilanjutkan program pengembangannya ya. Padahal di sana saudara kita yang ngembangin roket ya, yang nggak punya laboratorium ya kan, yang nggak punya wahana yang memadai ya,
posisinya aja dikepung ya. Tapi membuat roket ya dalam hitungan bahkan nggak sampai bulan jadi ya. Tapi ini nggak tahu ya, ini RX-450 ini hanya sekedar berita musiman pada akhir tahun ya, biasalah. Atau memang akan dilanjutkan kembali. Nah, kira-kira kalian bolehlah berikan argumen terkait perkembangan rudal balistik RX-450 atau roket balistik RX-450 ya. Jadi bolehlah dikalian di kolom komentar. Oh, itu memang mau dilanjutkan Min ya. Targetnya produksi 1 juta butir ya. Contohnya. Barangkali ada info yang valid ya. Oh, memang itu nggak perlu dilanjutkan Min. Itu hanya akan mengeluarkan duit negara untuk biaya riset lagi. Contohnya. Ada komen lah boleh. Oh, itu dikembangin Min, wajib, harus ya, mengingat teknologi peroketan perudalan sekarang ya lagi masif ya. Cobalah ditulis di kolom komentar menurut pandangan kalian kayak bagaimana terkait RX-450 ini. udah dari tahun, aduh, mungkin Mimin aja masih ya bapak lo masih sekolah SMA mungkin ya kan. Sampai sekarang ini masih prototip, video yang di-upload masih itu saja kan ya kan. Bolehkah berikan argumentasi di kolom komentar? Boleh Min, boleh ya. Kenapa nggak boleh ya? Jadi jarak seperti yang RX-450 ini kadang-kadang sangat cocok ya ditaruh di perbatasan yang mengancam calon lawan sebelum masuk ke Indonesia ya. Kalau jadi nggak cuma di perbatasan, boleh di tengah kota juga boleh ya, di pesisir pantai boleh, yang penting jadi dulu. Tahukah kalian kalau Indonesia berhasil kembangkan roket balistik pertahanan? Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengembangkan 2 jenis roket, salah satunya Erhan 450. Erhan 450 merupakan jenis roket militer yang sedang dikembangkan untuk dijadikan rudal balistik yang dapat memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Roket ini memiliki daya tampung hulu ledak sebesar 50-100 kg. Pada tahun 2014, roket Erhan melaksanakan peluncuran uji statis dan saat itu masih diberi label RX-450 dan baru dibuat dalam 1 unit prototipe. Roket RX-450 sukses diluncurkan pertama kali bulan Mei 2015 dan target jangkauan peluncurannya adalah 100 km. Setelah menjadi Erhan 450, kini roket berhasil ditingkatkan, di mana dalam uji coba terbaru, Erhan 450 sukses meluncur sejauh 150 km. Serangkaian penyempurnaan masih terus dilakukan, hingga diharapkan roket ground to ground untuk artileri medan ini dapat menjangkau jarak ideal 250 km.